Kalau kalian pengen mulai buat bikin konten di tahun 2025, video ini bakal tepat karena gue bakal kasih beberapa rekomendasi kamera buat kalian pakai. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen ngasih beberapa list kamera yang mungkin bisa kalian pertimbangkan kalau kalian pengen mulai konten di tahun 2025 ini, yang mungkin secara budget masuk atau secara fungsi bisa sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi sebelum masuk ke dalam list rekomendasinya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset creature kalau kalian pengen foto kalian terlihat lebih epic, sama kalau kalian pengguna iPhone 15 Pro atau 16 Pro yang udah bisa support syuting dengan Apple Lock, kita juga ada profesional untuk iPhone yang bisa bikin gambar dari iPhone kalian terlihat seperti ngambil video pakai kamera mirrorless. Kalian bisa cek, linknya ada di deskripsi. Sama kalian juga bisa bantu support kita dengan klik link produk yang ada di deskripsi, karena itu adalah produk afiliasi yang nantinya kita bisa dapat potongan dan ya itu bisa mensupport kita untuk bikin video terus ke depannya. Oke, kita akan masuk ke dalam list rekomendasinya. Dimana yang gue rekomendasikan di sini ini akan gue bagi berdasarkan tipe kameranya, dan kamera-kamera yang gue rekomendasikan di sini juga adalah kamera yang udah pernah kita pakai dan udah pernah kita review juga. Jadi gue bisa paham betul kalau kamera tersebut bisa gue rekomendasikan. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan sebuah kamera compact. Kamera compact sebenarnya lumayan menarik ya, karena belakangan harganya lagi lumayan digoreng. Jadi memang pilihannya nggak banyak untuk kamera compact ini sebagai kamera kalian buat mulai konten. Tapi seperti biasa juara bertahan kita di lini kamera compact itu adalah DJI Pocket 3. Dimana itu kamera yang udah mungkin sekitar 1 atau 2 tahun masih bertahan, stoknya masih lumayan susah, tapi ya udah mulai, kalau kalian cek-cek e-commerce udah mulai nongol terus gitu ya di beberapa toko. Jadi gue bisa rekomendasikan, dan kamera tersebut so far masih sangat memuaskan dengan kualitas yang menarik dan juga harga yang menurut gue sangat affordable. Ini cocok kalau misalkan kalian kontennya itu lebih ke travel vlogging gitu ya, atau berbagai bentuk vlogging, itu sebenarnya sangat cocok karena dia sangat gampang buat dipakai, bener-bener point and shoot doang, kalian tinggal nyalain dan kalian bisa langsung sambil cerita, sambil ngevlog di dalam video kalian gitu, menggunakan kamera tersebut. Sebenarnya ada satu kamera lagi yang pengen gue masukin ke dalam list ini, yaitu adalah Canon PowerShot V1, tapi saat video ini gue buat, kameranya baru di-announce doang, baru tersedia di Jepang, dan bahkan dari segi global sale-nya pun itu belum jelas kapan gitu. Jadi gue belum bisa rekomendasikan, cuman itu salah satu kamera yang wajib juga buat kalian pantau kalau mungkin kalian pengen beli kameranya masih beberapa bulan ke depan. Lalu yang kedua adalah action cam. Action cam ini lumayan menarik kalau misalkan kalian itu lebih banyak kegiatan-kegiatan outdoor. Jadi ya sebenarnya kalian pakai buat vlogging pun nggak ada masalah, cuman akan lebih kepake kalau misalkan kalian sekalian vlogging, kalian juga sering berkegiatan outdoor, mungkin kalian sambil moto vlogging, atau kalian olahraga ekstrim, gua rasa action cam adalah pilihan terbaik. Dan dari segi atau dari genre action cam sendiri, kamera yang gue cukup rekomendasikan itu ada dua, dimana yang pertama adalah kamera DJI lagi dengan Action 5 Pro-nya, yang harganya juga sangat terjangkau dengan feature yang bener-bener full feature banget. Kalian bisa cek review kita, dan dia bahkan di 5 Pro itu udah bisa connect dengan mic DJI tanpa harus pakai receiver ya. Jadi itu udah gampang banget buat dipakai, buat vlogging sangat-sangat ngebantu. Sama salah satu rekomendasi kita yang selanjutnya di action cam adalah S Pro 2. Ini akan cocok banget jadi sebuah action cam yang kalau kalian pengen pakainya itu banyak pakai di malam hari juga. Jadi kalau kalian pengen yang low light-nya gokil, ya S Pro 2 ini lebih gokil. Sama ya kalau kalian pengen layar yang lebih mewah, ya S Pro 2 ini juga layarnya bisa jauh lebih seru sih dibandingkan si DJI Action 5 Pro. Nah, namanya soalnya agak mirip-mirip. Tapi ya kurang lebih itu, dua kamera tersebut adalah rekomendasi gue di lini action cam yang bisa kalian pertimbangkan. Dan kalau kalian pengen lihat review yang lebih detailnya, kita udah ada dari kedua action cam ini. Lalu yang selanjutnya, kalau kalian pengen syuting cuma menggunakan smartphone. Nah, ini adalah topik yang lumayan menarik karena akan banyak pilihannya sebenarnya. Tapi gue punya rekomendasi gue sendiri di sini yang gue udah cobain. Pertama adalah iPhone 15 Pro atau iPhone 16 Pro. Kalau kalian punya 16 Pro, ini kurang lebih sebenarnya mirip-mirip, tapi 16 Pro kelebihannya cuma bisa 4K 120p aja dibandingkan kalau kalian pakai 15 Pro. Jadi buat kalian mulai konten, kalian pakai 15 Pro pun itu udah sangat-sangat cukup gitu ya, udah bahkan lebih dari cukup sebenarnya, karena kualitas gambarnya bisa menghasilkan gambar layaknya kamera mirrorless juga kalau kalian pakai preset kita. Kita juga ada sempat cobain pakai salah satu aksesoris yang namanya Snapsys itu, kalian bisa pakai SD card dan juga kalian tetap bisa pakai mikrofon.
Nah, itu membuatnya lebih profesional lagi, cuman buat penggunaannya emang kalau bisa dieksplor lebih jauh, kayak pakai Blackmagic kamera, itu bakal lebih seru lagi, rasanya kayak pakai kamera profesional, padahal kalian pakai iPhone doang. Cuman selain iPhone, kita juga punya rekomendasi baru di ranah smartphone yang gua baru cobain, yaitu adalah Vivo X200 Pro, yang ternyata punya format video nggak kalah dari iPhone juga gitu, karena dia punya format lock juga, kalian bisa cobain, locknya proper juga, kita udah cobain. Nanti kita akan ada pembahasan lebih lanjut juga seputar Vivo X200 Pro ini, dan kita bakal bagiin loads gratis juga untuk si Vivo ini buat penggunaan locknya. Cuman mungkin video tersebut masih coming soon, tapi ini adalah salah satu smartphone yang menurut gue recommended banget. Bener-bener kalian bisa bawa-bawa, kalian bisa point and shoot, kalian langsung syuting, kalian bikin konten, dan gambarnya bisa sangat proper buat konten kalian. Nah, terakhir adalah genre kamera mirrorless, kamera yang mungkin paling profesional di sini dan biasanya harganya juga paling mahal gitu kan, bahkan dibandingkan smartphone yang tadi kita bahas. Cuman kalau kalian pengen langsung masuknya ke ranah mirrorless, rekomendasi dari gua kalau misalkan kalian masuknya ke mirrorless APS-C, itu ada ZV S10, itu bertahun-tahun bertahan di dalam top tier rekomendasi gitu ya untuk para konten kreator. ZV S10 yang versi pertama. Lalu ada FX30 juga kalau misalkan kalian pengen yang lebih profesional, kalian pengen yang kelihatan mewah, yang masuk video pun terlihat ganteng, atau kalian mungkin ada kerjaan dengan klien juga pengen kelihatan lebih profesional, FX30 menurut gua itu adalah salah satu pilihan yang menarik. Tapi kalau kalian pengen di luar Sony, itu ada Fujifilm dengan XM5-nya, itu buat kreator seru banget karena kameranya kecil banget, dan ya dengan beberapa pilihan lensa yang ada sekarang itu bisa jadi sangat racun buat kita bikin konten. Lalu ada juga XS20 kalau kalian pengen lebih advance bikin videonya gitu, dan masih di sistem Fujifilm, lebih advance-nya itu di XS20. Karena XM5 itu dia lacking, dia tidak ada viewfinder dan juga tidak ada IBIS. Sedangkan di XS20 ya kalian bisa handheld karena stabilisasinya Fuji juga cakep banget, kalian bisa handheld dengan tenang, dan dia juga tetap membawa EVF gitu. Kalau kalian syuting siang-siang itu lumayan ngebantu buat preview videonya. Jadi itu kalau kalian di lini APS-C, dan kedua sistem ini Sony dan juga Fuji itu gue udah dapat beberapa bocoran bakal banyak kebanjiran lensa-lensa murah di tahun 2025 ini. Dan ini menarik ya, karena sebenarnya mereka udah punya beberapa banyak pilihan lensa murah juga, tapi dengan arti kebanjiran, persaingan juga makin ketat gitu ya. Kemungkinan di tahun 2025 ini mungkin pilihan lensanya makin gampang buat dicari dan harganya semakin murah lagi gitu, karena semakin besar persaingan juga dengan pilihan produk yang makin membanjiri dua ekosistem ini. Ya begitu juga Nikon Z sih, cuma Nikon Z mungkin gua belum masuk ke dalam rekomendasi ini, tapi ya di lini APS-C kamera tersebut itu sangat gue rekomendasikan. Nah, kalau kalian kamera mirrorless-nya pengen masuk ke lini full frame, gue punya rekomendasi juga. Itu kalau di Sony, kalian bisa pakai A7C Mark II, yang menurut gue itu udah all-arounder dengan ukuran yang lumayan compact juga. Yang menurut gue untuk berbagai kebutuhan hybrid, itu sangat-sangat memenuhi gitu ya. Dan secara ekosistem dia juga kuat, otomatis dia bakal banyak pilihan lensa-lensa juga. Emang bakal banyak lensa juga di tahun ini, dari native dari third party, cuman dari segi third party mungkin nggak sebanjir APS-C ya. APS-C gue udah lihat beberapa roadmap lensa yang itu bakal ngebanjirin tahun ini, lumayan seru. Tapi ya kalau kalian pengen full frame, A7C Mark II adalah salah satu pilihan yang menurut gue menarik. Begitu juga ZV E1. ZV E1 ini umurnya juga lebih lama kayaknya dari A7C Mark II, tapi menurut gue masih sangat racun karena dengan harga yang paling terjangkau dia bawa sensor yang dibawa di FX3 dan juga A7S Mark III gitu. Jadi menurut gue masih jadi rekomendasi tertinggi juga, apalagi buat konten kreator ya. Mungkin kalau penggunaannya buat profesional dengan shot yang panjang-panjang, ya dia agak sulit karena overheating. Cuman kalau untuk konten kreator yang videonya masih 10 menit, 15 menit sekali syuting gitu ya, menurut gue masih sangat cukup dan gue bisa sangat rekomendasikan. Apalagi dia udah support 4K 120p juga di sensor full frame. Nah, tapi kalian perlu untuk note juga, karena dari Sony full frame sendiri itu sebenarnya udah ada kisi-kisi rumor kalau bakal keluar A75 di tahun ini. Katanya kemarin delay. Kita belum tahu kepastiannya, cuman ya sedikit
note aja buat pertimbangan. Kalau kalian belum urgent banget buat beli kamera mirrorless full frame, silahkan tunggu dulu, karena A7 seri A7-nya Sony itu biasanya menandakan satu generasi baru gitu ya, yang secara teknologi bakal lebih seru dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi ya silahkan ditunggu kalau misalkan kalian belum urgent, tapi kalau udah urgent ya dua kamera tadi menurut gue lumayan recommended. Atau kalau kalian lebih tertarik di sistem yang berbeda, dari Nikon juga menurut gue ada yang menarik, itu adalah Z6 Mark III yang gue sempet cobain juga, dan itu adalah kamera yang secara value to performance menurut gue paling top lah di harganya saat ini, karena dia ya membawa fitur-fitur yang layaknya stack sensor, cuman dia dengan partially stack sensornya. Jadi dia membawa sensor without yang kenceng, fitur-fitur video yang serba mentok gitu ya, dengan harga yang terbilang sangat affordable gitu buat kelasnya, buat fitur yang dibawa oleh kameranya sendiri. Begitu juga lensanya bakal mulai banyak gitu ya, nggak cuma dari Nikon, dari beberapa brand third party itu bakal banyak, dan Nikon juga punya adapter kayak Mega Adapt sama Viltrox juga bakal datang. Itu nantinya kamera-kamera full frame-nya Nikon bisa pakai lensa-lensanya Sony gitu. Jadi menurut gua itu membuat ekosistemnya limitless lah gitu, tak terbatas. Itu bakal racun banget. Dan ya, itu dia sekian rekomendasi kamera dari gua untuk kalian yang pengen mulai konten di tahun 2025 ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian, dan silahkan kalian taruh juga pendapat kalian, atau kalian punya rekomendasi kalian sendiri. Kalian berpengalaman dengan beberapa kamera-kamera yang gua sebut di sini, boleh kalian sharing juga di kolom komentar. Karena gua harap bisa ngebantu juga buat teman-teman yang lain. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.